Halo semuanya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, thank you. Hey, apa kabar kalian semua? Balik lagi bersama gue Fajri di sini dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan langsung aja klik tombol merah di bawah ini, langsung aja diklik. Dan sebelumnya gue pengen nanya nih, ada nggak sih di antara kalian yang takut gitu naik kapal? Iya, gue juga takut gitu naik kapal, nggak tahu kenapa. Gue juga heran kenapa ya setiap gue naik kapal itu imajinasi gue, pikiran gue seakan-akan kayak takut gitu, tiba-tiba dari dalam muncul ikan cupang raksasa, kan kita nggak tahu gitu. Dan di video kali ini gue bakal bikin kalian nih yang suka naik kapal mikir dua kali buat naik kapal itu lagi cuy. Dan buat kalian udah takut naik kapal, udah nggak ada harapan lagi cuy, udah skip. Dan di video kali ini gue bakal bahas kisah kapal yang berhantu sampai kapal yang terkutuk. Penasaran? Kita langsung aja ke videonya. Kapal yang pertama yaitu kapal The Flying Dutchman. Gue yakin banget sih buat kalian yang pecinta SpongeBob kayak gue, ya pasti kalian tahu lah tentang kapal ini tuh, kapal yang hijau menyala ya di kartun itu. Tapi ternyata cuy, kapal ini memang bener adanya cuy. Menurut cerita rakyat, kapal The Flying Dutchman ini adalah kapal berhantu yang tidak akan bisa berlabuh selamanya dan tetap akan mengarungi 7 lautan. Flying Dutchman ini selalu terlihat dari kejauhan cuy, dan kadang-kadang disinari dengan sorotan cahaya redup gitu. Dan cerita tentang kapal The Flying Dutchman ini sebenarnya banyak versi. Menurut beberapa sumber, legenda ini berasal dari negara Belanda. Tapi juga banyak yang mengklaim bahwa cerita ini adalah cerita yang berasal dari legenda Inggris dan berdasarkan novel yang berjudul The Phantom Ship tahun 1837 yang ditulis oleh Frederick Marryat. Namun versi yang paling terkenal adalah versi dari opera yang merupakan karya dari Richard Wagner pada tahun 1841 yang berjudul The Flying Dutchman on Tappan Zee. Legenda ini dimulai pada tahun 1641 ketika kapten mereka yang bernama Kapten Hendrik van der Decken, atau ada yang menyebutnya juga sebagai Kapten Bernard Fogg, kembali ke Amsterdam setelah perjalanan jauh dari Hindia Belanda atau sekarang Indonesia untuk membawa sutra, pewarna, dan rempah-rempah hasil jajahan mereka. Dan setelah kapal mereka hendak kembali lagi ke Indonesia, kapal ini melaju dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dan juga kapal itu dicurigai mendapatkan bantuan iblis sehingga kapal tersebut bisa melaju dengan secepat itu. Dan seperti kebanyakan kapal-kapal dagang lainnya, kapal ini dihadapkan dengan bahaya berlayar di sekitar Tanjung Harapan, di mana Tanjung Harapan itu sendiri adalah mimpi buruk bagi siapapun pelaut yang berani menghadapinya. Karena memang banyak banget cuy kapal-kapal dagang yang diserang badai, kemudian kapal itu tenggelam dan ya udah mati semua gitu. Menurut legenda, badai itu dimulai ketika Kapten Van der Decken dan seluruh krunya berusaha untuk mengitari tanjung tersebut. Namun karena badainya memang terlalu hebat, terlalu gede badainya, para kru dengan putus asa memohon kepada kapten mereka agar nggak berlayar di sekitar Tanjung Harapan itu cuy. Tapi himbauan dari awak kapalnya ini justru sama sekali tidak didengarkan oleh sang kapten. Sang kapten justru menyebut anak buahnya ini sebagai pecundang karena nggak berani ngelewatin tempat tersebut. Sang kapten juga melempar para pecundang ini ke laut karena dianggap tidak berguna. Ketika ombak besar badai sudah menghantam kapalnya, kaptennya ini tetap santai cuy. Santai aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Dan bahkan kaptennya ini menyuruh sisa kru yang ada untuk menambah kecepatan kapal. Gila nggak tuh kaptennya? Ia tetap keras kepala cuy, meskipun sisa anak buahnya ini tetap memberontak. Hingga sampai akhirnya pemimpin anak buah dan para anak buahnya ini mati satu persatu. Dan di saat keadaan semakin darurat, semakin gawat, tiba-tiba sang kapten berteriak dan bersumpah dia tidak akan menghentikan kapalnya dan akan terus melawan badai tersebut. Atau dia dan sisa anak buahnya ini akan terkutuk sampai akhir zaman. Setelah pernyataan tersebut, badai itu kembali menghantam kapal mereka dan akhirnya kapal itu pun tenggelam, yang membuat sang kapten dan sisa para krunya ini terkutuk selamanya dan menjadi jasad hidup, serta mereka akan terus berlayar di 7 lautan. Menurut cerita, kapal Flying Dutchman ini berlayar di seluruh dunia cuy, yang membuat kapal-kapal lainnya itu tersesat dan menyebabkan mereka-mereka ini akan menabrak batu dan karang yang tersembunyi. Legenda juga mengatakan bahwa jika kalian melihat badai yang sangat dahsyat di Tanjung Harapan itu, kemungkinan kalian akan melihat The Flying Dutchman ini. Namun jika sampai kalian melihat kapal Flying Dutchman ini, artinya kematianmu sudah dekat.
Yang kedua ada kapal Lady Lovibond. Dan kita semua ketika mendengar kisah tentang kapal hantu, pikiran orang pasti akan langsung berpikir kayak wah banyak teror dan pasti diselimuti ketakutan dan lain-lain. Namun kisah dari Lady Lovibond ini berbeda sih. Kisah mengenai kapal hantu The Lady Lovibond ini lebih mengarah kepada kisah tragis, kecemburuan dan pengkhianatan seorang teman. Pada saat itu, tepat 1 hari sebelum hari Valentine, pada tanggal 13 Februari tahun 1748, sebuah kapal Schooner yang bernama kapal Lady Lovibond berlayar di sepanjang sungai Thames dari pelabuhan di dekat Kent, Inggris. Awalnya mereka ini menjalani pelayaran santai dengan tujuan di kota Oporto, Portugal. Dalam pelayaran itu, kapten kapal yang bernama Simon Reid yang baru saja menikah dengan seorang wanita cantik yang bernama Aneta akan berbulan madu di sana. Pada saat itu, berkembang tahayul yang mengatakan bahwa kehadiran seorang perempuan pada saat berlayar akan menyebabkan nasib yang buruk. Namun para kru ini rupanya tidak sama sekali peduli dengan tahayul itu cuy. Mereka justru sangat bergembira atas pernikahan dari kaptennya ini. Mereka semua gembira kecuali wakil kapten yang bernama John River. Meskipun John River ini hadir menjadi pengiring pengantin, dia ini ternyata memendam perasaan cinta terhadap Aneta, yaitu istri dari sang kapten. Semakin sering dia melihat pengantin baru itu, semakin dia terbakar api cemburu sih. Saat perasaan cemburu itu tidak bisa ditahan lagi, John Rivers ini akhirnya mengambil sebuah tindakan yang berakhir dengan sebuah kisah yang tragis. Menurut cerita, saat kapal The Lovibond ini berlayar di perairan Godwin Sand yang terkenal sangat berbahaya, John menyerang kepala kelasi yang sedang mengemudi kapal dengan menggunakan pasak berat yang biasa digunakan untuk mengikat tali layar, yang kemudian John ini mengambil alih kemudi. John ini akhirnya mengarahkan kapal The Lady Lovibond ke arah Godwin Sand yang membuat kapal ini tenggelam, hancur dan menewaskan semua yang ada di sana. Tepat 50 tahun setelah kejadian tragis itu, pada tanggal 13 Februari pada tahun 1798, Lady Lovibond kemudian muncul kembali. Penampakannya disaksikan oleh lebih dari 2 kapal dan salah satu kapal yang bernama Eden Bridge dengan kaptennya yang bernama James Westlake dan beberapa kapal nelayan pada saat itu. Dalam catatan di logbooknya, James menuliskan bahwa kapalnya hampir bertabrakan dengan kapal Schooner yang memiliki 3 tiang dan bernama Lady Lovibond. Dia juga dilaporkan mendengar adanya suara perayaan sebelum kapal itu tiba-tiba hancur, yang kemudian membuat kru penyelamat dikirimkan ke tempat tersebut, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun di sana. Selang 50 tahun kemudian, pada tanggal yang sama, penduduk lokal melaporkan hal yang sama dengan penuturan James Westlake. Tapi lagi-lagi mereka ini sama sekali nggak bisa ngebuktiin. Setelah itu, Lady Lovibond ini kembali muncul pada tahun 1898 dan 1948. Kapten Bull Presswick merasa yakin bahwa dia telah melihat kapal yang bernama Lady Lovibond ini. Tetapi kali ini kapal tersebut dilengkapi dengan cahaya hijau yang menyeramkan. Dan kemudian kapal itu kembali masuk ke Godwin Sand yang kemudian kapal itu hancur berkeping-keping. Yang akhirnya membuat orang-orang yang penasaran gitu. Bener nggak sih ada cerita ini? Dan juga banyak orang yang berusaha untuk melihat sendiri gitu penampakan dari kapal The Lovibond ini. Pada tahun 1998, orang-orang akhirnya datang ke Godwin Sand untuk menyaksikan kapal misterius itu datang dan menghilang. Namun sayangnya mereka harus pulang dengan tangan kosong gitu karena mereka nggak nemuin apa yang mereka mau. Peneliti yang bernama George Behe dan Michael Goss mencoba menelusuri kisah Lady Lovibond ini. Namun mereka berdua ini akhirnya mengatakan bahwa tidak ada sumber yang valid mengenai cerita ini. Mereka berspekulasi bahwa kisah dari kapal berhantu ini yang muncul tiap setengah abad sekali adalah hanya rekaan dari jurnalis. Dan mereka berdua ini juga mengatakan bahwa kemungkinan kisah ini adalah cerita yang dikarang untuk menyambut hari Valentine. Yang ketiga ini adalah kapal Indonesia cuy. Kapal ini bernama SS Orang Medan. Menurut cerita, kapal ini adalah kapal kargo Belanda yang tidak memiliki catatan sejarah, catatan pembuatan, asal atau tujuan kapal tersebut. Namun berdasarkan namanya, Orang Medan ini adalah orang yang berasal dari Medan. Namun anehnya, pihak Indonesia dan pihak Belanda ini sama sekali tidak mengakui kapal tersebut sih. Di hari ketika peristiwa naas menimpa kapal SS Orang Medan ini, terdapat panggilan darurat yang berasal dari kapal tersebut. Panggilan itu terdeteksi oleh kapal-kapal Belanda dan kapal Inggris dan menyebutkan semua awak kapal termasuk kapten sudah tewas dan kemungkinan seluruh awak sudah mati. Lalu beberapa menit kemudian, pesan terakhir yang diduga ditulis sendiri oleh operator radio tersebut mengatakan bahwa saya hampir
hampir mati. Panggilan darurat tersebut direspon oleh salah satu kapal yang berbendera Amerika Serikat yang bernama SS Silver Star yang kebetulan berada nggak jauh dari tempat tersebut. Mereka kemudian mengirimkan sandi Morse jawaban atas permintaan tolong mereka. Namun ya, sayangnya udah nggak ada tanggapan lagi gitu. Setelah kapal itu terlihat, kru SS Silver Star segera turun ke geladak kapal tersebut untuk menyelamatkan kru-kru dari kapal orang Medan yang masih hidup. Sayangnya, seperti sandi Morse yang pertama diberikan, semua kru kapal SS orang Medan ditemukan tewas secara mengenaskan. Tubuh mereka berserakan di geladak kapal, persis seperti apa yang dijelaskan pada pesan sandi Morse tersebut. Bukan hanya itu cuy, jasad-jasadnya ini juga ditemukan dalam kondisi yang aneh. Wajah mereka terlihat sangat ketakutan deh, dengan kulit yang pucat, mata melotot, dan tangan yang menjulur ke depan, seperti sedang mencengkeram sesuatu untuk menghalau hal yang ada di depannya cuy. Dan seekor anjing di dek kapal tersebut juga ditemukan tewas, dengan cara membeku dalam keadaan yang sangat mengerikan. Keanehan juga terjadi ketika para kru SS Silver Star berada di palka kapal. Mereka merasakan udara di situ tuh kayak lebih dingin gitu cuy. Dan tiba-tiba terjadi kebakaran yang hebat di perut kapal SS Orang Medan yang akhirnya membuat para kru penyelamat ini bergegas keluar dari kapal itu. Tidak lama setelah itu, setelah para kru berhasil menyelamatkan diri, kapal SS Orang Medan meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Sebelum akhirnya mereka tenggelam tanpa bekas di Selat Malaka. Anehnya lagi, setelah ditelusuri, identitas kapal ini ternyata tidak ada catatan registrasi SS Orang Medan dalam register kapal pengiriman Lloyd, dan juga alasan tanggal pasti kejadian tersebut juga sangat sulit ditentukan karena laporan surat kabar menceritakan berbagai versi dalam periode waktu tertentu yang membuat cerita ini makin rumit dan makin sulit dipercaya oleh orang-orang. Namun banyak juga orang yang percaya dan bersumpah bahwa kisah yang mustahil ini benar-benar ada. Profesor Theodor Sirsdorfer, seorang peneliti yang berasal dari Jerman, menemukan sebuah publikasi Jerman kuno yang berjudul Das Totenschiffen der Südsee atau kapal kematian dari Laut Selatan. Dalam publikasi kuno tersebut menunjukkan bahwa adanya bahan potasium cyanida dan nitrogliserin yang disimpan di bawah kapal tersebut. Dan bahan-bahan yang diangkut kapal tersebut sangat sensitif dan akan memicu insiden yang sangat dahsyat jika digunakan secara sembarangan. Dan seperti biasa, pada saat ada kejadian yang sulit diterjemahkan, muncullah berbagai spekulasi yang menjelaskan tentang kematian awak kapal yang mengenaskan. Ada yang menyebutkan bahwa kematian para kru ini disebabkan oleh serangan bajak laut. Namun hal ini ya nggak mungkin gitu. Karena sebagian besar mengklaim bahwa tubuh mayat sama sekali tidak ada yang terluka. Teori yang kedua adalah kapal SS Orang Medan ini sedang menyelundupkan bahan-bahan kimia yang berbahaya yang dapat membunuh orang seketika, dan kemudian gas tersebut bocor yang membuat kematian para kru. Sedangkan alasan kenapa kapal tersebut meledak dikarenakan zat kimia yang diperkirakan itu adalah nitrogliserin bercampur dengan air laut dan membuat reaksi kimia yang kemudian membuat kapal meledak. Teori yang ketiga adalah terjadinya kerusakan pada bagian penguapan SS Orang Medan yang membuat gas karbon dioksida ini menumpuk dan keluar sehingga meracuni seluruh kru kapal. Dan bukan hanya membunuh kru kapal itu aja cuy, gas karbon dioksida tersebut juga menjadi penyebab meledaknya kapal. Teori yang keempat menyebutkan bahwa terdapat gas metana yang keluar dari retakan bawah laut yang meracuni awak kapal dan membuat kapal SS Orang Medan tersebut meledak. Tapi ya kayaknya teori ini ya nggak mungkin gitu. Karena misalkan ada retakan di bawah laut, kapal-kapal ini juga bakal kena dong, bukan cuma SS Orang Medan aja. Iya kan? Dan teori yang terakhir dan sekaligus menjadi teori favorit gue adalah seperti apa yang diungkapkan oleh seorang penulis dan peneliti UFO yang bernama Maurice K. Cheshire. Dia mengungkapkan bahwa adanya serangan dari luar, dari makhluk luar angkasa sehingga membuat para kru mati dengan ekspresi ketakutan. Namun karena tidak adanya titik temu dan penjelasan ilmiah dari semua penelitian yang dilakukan, banyak orang yang mulai meragukan kisah dari SS Orang Medan ini. Banyak juga orang-orang yang mengatakan bahwa cerita tenggelamnya kapal SS Orang Medan ini yang tenggelam di dasar Selat Malaka hanyalah hoax semata. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa cerita ini adalah cerita karangan dari para kru SS Silver Star.
Yaitu adalah kisah dari kapal-kapal berhantu dan terkutuk yang pernah ada. Dan gimana menurut pendapat kalian? Percaya atau enggaknya cerita ini ya tergantung kalian sendiri gitu. Dan sekalipun kalian percaya, teori mana sih yang kalian percaya? Silahkan komen di bawah. Dan sebenarnya masih banyak cerita-cerita dari kapal-kapal yang berhantu dan terkutuk ini cuy. Dan mungkin bakal gue bahas di part 2 ya. Mungkin. Ya itu dulu aja video dari gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Klik like jika kalian suka video ini dan jangan lupa share video ini. Oke, see you next time and thank you.